Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ngopi Sehat, ngobrol seputar informasi kesehatan. Kali ini bersama saya Rini Setiawati SKM akan membahas satu tema yang menarik, yakni keamanan pangan pada pangan olahan siap saji. Dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber dari Dinas Kesehatan, Bapak Al-Furqon SIKOM SKM selaku Subkor Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga. Selamat bergabung Pak Furqon di podcast Ngopi Sehat. Apa kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya kali ini. Kita akan ngobrol bareng tentang keamanan pangan. Iya. Pak Furqon, tema bahasan kita ini adalah keamanan pangan pada pangan olahan siap saji ya Pak Furqon ya. Nah ini tentunya pas sekali nih terkait dengan salah satu program prioritas nasional Bapak Presiden Prabowo ya Pak ya, yakni penyediaan pangan, penyediaan makan bergizi gratis atau istilahnya adalah MBG ya Pak ya. Nah kalau gitu paling tidak untuk mewujudkan MBG yang aman, sehat, bergizi tentunya tidak jauh dengan keamanan pangan ya Pak Furqon ya. Betul. Keamanan pangan ini memang isunya tidak hanya untuk MBG, tapi kita akan membicarakan hampir seluruh tentang keamanan pangan yang ada di masyarakat. Jadi MBG hanya sebagian, tetapi juga keamanan pangan di masyarakat itu yang juga menjadi sorotan kita. Utamanya memang karena ini program nasional untuk MBG, jadi keamanan pangan untuk MBG ini juga menjadi prioritas kita. Baik Pak Furqon, wah luar biasa ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut Pak terkait dengan keamanan pangan, kita mungkin bisa mengetahui sedikit Pak kriteria dari pangan itu tergolongnya apa aja Pak? Oh iya. Ya, sebelum jauh membahas tentang keamanan pangan, tentunya kita harus tahu dulu apa itu pangan. Nah, dalam hal ini kita akan membagi 3 hal. Pangan yang pertama adalah tentunya kita tahu pangan mentah, ya, pangan mentah yang atau bahan pangan. Nah, pangan mentah atau bahan pangan. Kemudian pangan yang diolah siap saji, yang siap disajikan, dan satu lagi adalah pangan olahan kemasan. Jadi kalau kita tahu bahwa pangan kemasan ini sering sekali sekarang, apalagi di tahun-tahun belakang ini banyak sekali makanan yang siap saji yang dikemas, yang dikonsumsi oleh warga masyarakat. Contohnya misalkan ya, contohnya sekarang itu nugget, katakanlah seperti, jadi sudah berkemasan seperti itu ya, nugget atau mie instan itu kan sudah siap makan juga diolah, tetapi itu adalah sudah menjadi bahan pangan yang sudah dikemas. Dan ya kalau siap saji tentunya adalah makanan yang siap santap, sudah tidak perlu lagi kita olah di rumah. Misalkan kita beli bakso atau kita makan di warung, tentunya itu adalah makanan-makanan yang kita sebut makanan siap saji. Ataupun yang di rumah kita makan kemudian masakan itu sudah siap saji, itu yang akan kita bahas nanti. Oh iya, luar biasa ya. Jadi kalau dari penjelasan Pak Furqon tadi, ternyata pangan itu macam-macam ya. Ada pangan mentah atau bahan pangan, ada pangan kemasan yang seperti yang disebutkan Pak Furqon tadi ya. Salah satunya ada makanan-makanan kering itu ya dijual di retail modern itu ya Pak ya. Dan mungkin masuk lagi untuk bahasan kita ini di pangan olahan siap saji ya Pak ya. Pangan olahan siap saji, luar biasa ini. Nah ini gini Pak, terkait dengan pangan siap saji yang sebagaimana tadi disebutkan kepada panjenengan beberapa, ini kami pengen tahu pangan siap saji yang bagaimana yang aman untuk dikonsumsi Pak. Pangan olahan siap saji yang aman dikonsumsi adalah manakala pangan itu diolah dengan benar, dengan baik, dan disajikan serta harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah masak. Harus maksimal ya Pak ya? Maksimal 4 jam setelah masak itu harus habis dikonsumsi. Karena sifatnya dari makanan ini banyak, apalagi yang banyak mengandung kadar air. Jadi itu akan mempercepat pertumbuhan dari bakteri atau yang sejenisnya yang ada di dalam makanan, yang mempercepat
perubahan sifat pangan itu sendiri yang terkadang juga membahayakan kepada tubuh kita ya Pak ya. Betul. Jadi perlu kita tegaskan kembali, berarti pangan yang aman itu kurang dari 4 jam dari 4 ketika jam makanan sudah harus tadi dikonsumsi. Ketika makanan tadi itu mengandung banyak air, terus apalagi Pak mungkin ya mengandung banyak air dan juga dengan banyaknya kadar air ini tentunya berisiko untuk pertumbuhan dari bakteriologi yang ada bisa tumbuh di makanan tersebut untuk mempercepat terjadi perubahan pada makanan itu sehingga menjadi perubahan dari sifat makanan itu yang bisa berisiko untuk kesehatan tubuh kita bagi konsumennya. Baik Pak Furqon. Nah ini kita tadi sudah membahas jenis-jenis pangan siap saji yang bisa membahayakan kesehatan kita ya Pak ya. Nah, baik Pak Furqon, untuk kali ini kami juga ingin tahu tempat-tempat pengelolaan pangan itu yang bisa melayani pangan olahan siap saji itu kira-kira terdiri dari apa aja ya Pak ya? Tempat pengolahan pangan siap saji ini sebenarnya banyak sekali atau kita sudah banyak kenal, kita sudah banyak tahu yang ada di masyarakat. Untuk yang diadakan oleh pemerintah dengan program pemerintah sekarang terkait MBG itu ada SPPG, Satuan Pelayanan Gizi, Gizi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau disingkat SPPG. Yang kedua yang sekarang lagi ngetren anak-anak muda, bahkan tidak hanya anak mudanya, orang tuanya pun senang juga berkunjung ke sana, yaitu kafe. Kafe. Kemudian restoran, kafe, restoran kadang jadi satu, kafe dan restoran seperti itu ya. Kemudian pedagang kaki lima, ya misalkan pedagang makanan-makanan yang ada di pinggir jalan itu yang tenda biru dan sejenisnya. Kemudian yang paling kecil adalah pedagang keliling. Satu lagi yang kalau kita atau Bapak Ibu sekalian kalau menyelenggarakan pesta, hajatan atau apa mesti sekarang tidak mau repot, tapi pesan. Pesannya kan berarti di catering. Nah, itulah jadi catering, kemudian restoran, pedagang kaki lima, kafe, dan SPPG itu adalah tempat-tempat pengolahan pangan siap saji yang ada. Gitu ya. Termasuk jadi, itu Pak, ada salah satunya yang ini ya, depot air minum tuh masuk apa enggak Pak ya? Termasuk depot air minum juga ini menjadi satu pengawasan pada kita bahwa depot air minum pun termasuk di dalamnya adalah menjadi tempat pengolahan pangan siap saji walaupun hanya menyediakan air karena resiko yang yang ada dalam depot air minum itu termasuk pada TP pos yang menengah tinggi resikonya, jadi perlu sangat diawasi. Gitu ya Pak Furqon ya. Jadi karena air itu kalau langsung diminum paling tidak harus sehat ya Pak, berarti harus disediakan oleh jadi kita harus memastikan tentang kehigienisan dari air tersebut yang untuk diminum. Ini kita akan langsung khusus membahas terkait dengan keamanan pangan Pak. Nah definisi keamanan pangan itu sendiri apa ya Pak ya? Baik, kita masuk ke definisi keamanan pangan yang akan saya jelaskan agar bisa gampang dikenang, gampang diwujudkan saja, tidak terlalu letterlek bahwa keamanan pangan itu adalah upaya yang diperlukan, untuk mencegah, pencegahan pada pengolahan pangan agar tidak terkontaminasi sehingga membahayakan pada konsumen yang memakannya. Intinya seperti itu. Tetapi nanti kalau segala upaya itu tentunya harus dilakukan dengan berbagai macam. Nah, itu nanti akan kita jelaskan di bawahnya. Jadi gini Sobat Sehat, tadi Pak Furqon lebih banyak menjelaskan terkait dengan keamanan pangan. Bahwasanya tadi ya Pak bahwasanya pangan yang aman itu paling tidak itu bebas dari cemaran bahaya tadi ya Pak ya. Betul, jadi mencegah supaya tidak terkontaminasi dari unsur-unsur
mikrobiologis atau biologis, ya kimia ataupun fisik yang nantinya bisa mencemari makanan itu sehingga bisa membahayakan para konsumennya hingga terjadi yang tidak kita inginkan, yaitu terjadi keracunan pangan. Iya, tentunya tidak menyalahi Ya, Pak, tidak bertentangan dengan agama, betul. kemudian keyakinan, juga budaya di Itu yang masyarakat paling sekitar penting. ya Pak ya. Itu yang paling utama, bahwa dalam pengolahan pangan siap saji itu jangan sampai menyalahi norma-norma ataupun etika-etika yang terkait keyakinan kita, agama kita, dan juga terkait budaya kita. Oke, jangan sampai kita itu masak asal masak, tapi kemudian ternyata makanan yang sudah kita olah itu tidak layak atau bahkan dihukumi tidak boleh dimakan secara agama dan budaya. Gitu ya. Jadi begitu ya Sobat Sehat semuanya, banyak hikmah yang bisa kita petik di sini ya terkait dengan keamanan pangan. Nah Pak Nun Sewu, ini kan di pemberitaan sosial itu, ya, pemberitaan online, offline itu kan banyak sekali isu-isu yang terjadi terkait dengan keamanan pangan. Nah mungkin Bapak bisa memperjelas kembali ya isu-isu yang timbul itu kira-kira apa aja Pak? Oke, jadi isu keamanan pangan itu yang banyak terjadi di masyarakat, kita amati, kemudian apa yang terjadi di masyarakat itu, bahwa isu-isu yang sangat krusial perlu diperhatikan adalah yang pertama tentang penerapan higien dan sanitasi tempat produksi pangan. Kalau kita perhatikan supaya penerapannya itu mudah dipahami, bahwa kalau kita perhatikan manakala kita jajan lah katakanlah seperti itu ya, beli makan di suatu tempat, tentunya kita akan melihat dulu terkait kebersihan tempatnya. Kebersihan tempatnya, oh tempatnya bersih, ya, semangat nih. Kemudian dilihat lagi pelayanannya itu bersih atau tidak. Manakala kita sudah mengetahui tempatnya bersih, kemudian pelayanannya juga sehat, bersih, tentunya kita akan semangat. Nah itulah yang disebut tentang isu higien dan sanitasi pangan. Nah kalau tempat higien dan sanitasi dari tempat pengolahan pangannya buruk, tentunya kita sudah bisa menggambarkan produksi makanannya aja buruk kayak gitu, apalagi hasilnya bisa mengkhawatirkan kita. Gitu ya, Pak, kemudian yang kedua adalah pangan, isunya adalah pangan rendah asupan gizi. Jadi kita juga harus berhati-hati, kita harus memperhatikan, kita harus peduli juga pada diri kita. Makanan yang kita beli itu kira-kira nilai gizi atau nilai manfaat kepada tubuh kita ada enggak? Jangan sampai asal jajan, kemudian tidak memperhatikan unsur gizi dengan rasa yang level pedasnya segitu. Jadi bukan lagi manfaat makanan yang kita dapat, tetapi adalah bahaya yang ada tentunya kepada tubuh kita. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang panganan yang terdapat cemaran. Nah, ini yang sebenarnya ini adalah tindak lanjut dari yang pertama tadi. Kalau isu higien dan sanitasinya buruk, nanti isu yang ketiga ini akan muncul. Ada cemaran di dalam pangan. Jadi gitu cemarannya ya, tentunya ada cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran biologi. Nah, ini yang harus kita ketahui. Manakala higien sanitasinya buruk, akan timbul cemaran. Kemudian untuk sekarang yang lagi ngetren penyakit-penyakit yang tidak menular itu juga menjadi salah satu faktor resiko dengan pangan. Ini juga menjadi isu, yaitu isu tinggi gula, garam, dan lemak. Jadi kalau sekarang itu kita melihat, kita membaca, kita mengetahui, bahkan dari media sosial banyak sekali digambar-gambarkan banyak yang diabetes, anak muda kena gula, betul Pak, itu Pak. Lemak, darah tinggi, kolesterol, bahkan sampai stroke. Itu salah satunya faktor yang mereka punyai adalah dengan menyantap makanan yang tidak sehat, dengan faktor gula, garam, dan lemaknya yang tinggi. Dan yang terakhir
ada dua yang terakhir itu nantinya yang menjadi isu adalah makanan yang alergen. Jadi yang menyebabkan alergi pada kita. Setiap orang itu akan beda, dia punya unsur alergennya atau yang Tergantung menyebabkan metabolisme kita tubuh makan ya, Pak, apa ya. menyebabkan alergi. Jadi kalau Bu Rini tidak tahu alergennya apa. Kalau saya biasanya alerginya makan kacang terlalu banyak, gitu. itu ya menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman di tubuh saya. Kemudian yang satu lagi, pangan itu isunya juga bisa menyebabkan keracunan pangan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kita harus tahu, terutama juga makanan olahan yang kemasan itu harus diperhatikan. Tanggal kedaluarsanya, komposisinya, kemudian cara penyimpanannya, sehingga tidak menimbulkan resiko pada tubuh kita. Nah, terima kasih Pak Furkon. Ini informasi yang sangat menarik bagi Sobat Sehat semuanya ya. Jadi salah satu yang perlu kita kupas lagi nih Pak, kita tegaskan kembali adalah pangan yang aman tentunya terbebas dari bahaya cemaran itu tadi. Mungkin bisa dikasih contoh Pak, cemaran-cemarannya itu tadi. Oke. Cemaran-cemaran yang ada di makanan itu ada beberapa, yaitu cemaran fisik. Cemaran fisik itu adalah cemaran yang terlihat wujudnya ya, Pak, manakala kita makan. Gitu ya, Pak, terlihat wujudnya. Misalkan kita beli nasi rames deh. Kita beli nasi rames. Kita beli nasi rames. Lagi anak-anaknya makan, kok ada yang ditarik panjang. Apa itu? Nah, itu namanya cemaran fisik. Bonus rambut. Apa Pak berarti? Ya, bonus rambut ya, Pak bonus ya. Rambut. Kemudian selain rambut tadi mungkin juga pas dibungkusnya pakai staples, kita tidak sadar steplesnya masuk juga ke nasi lah, itu cemarannya. Jadi itu rambut yang pokoknya yang cemaran fisik itu adalah cemaran yang berbentuk fisik yang ada di dalam makanan. Nah, itu pencegahannya udah kalau ketemu ya udah langsung dibuang aja. Kalau udah nggak mau dimakan ya sudah nasinya di makanannya ya, tidak, kalau dianggap wah ini berbahaya bagi saya, udah diserahkan. Kemudian cemaran yang lain terkait cemaran biologi. Cemaran biologi ini adalah kalau kita tahu dan harus tahu misalkan makanan-makanan yang biasanya itu mendekati kedaluarsa, seperti bisa timbul jamur, kemudian gitu ya, kemudian apalagi mungkin juga ada lalat di sana membawa, nah itulah yang membawa kuman itu Pak. Iya, kuman membawa kumannya itulah yang disebut cemaran biologi. Dan fisik, biologi, satu lagi cemaran kimia. Cemaran kimia itu adalah cemaran yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang secara tidak sengaja masuk juga di dalam makanan tadi. Ataupun yang sengaja ya Pak? Iya, yang bahan tambahan juga kalau dibubuhkan terlalu banyak, bahkan akhirnya bisa menjadi berbahaya, itu juga salah satunya. Gitu. Jadi itu adalah cemaran kimia. Dan satu lagi terkait alergen. Alergen ini adalah sekali lagi setiap orang tentu berbeda, yang menyebabkan kealergian pada tubuh kita itu yang juga menjadi salah satu pencemar pada makanan. Iya ya Pak ya, berarti ini cemaran itu bisa macam-macam ya. Ini tadi Pak, kalau saya punya pengalaman itu ketika makan itu ada misalnya sejenis pindang ya Pak ya, pindang goreng itu. Saya tuh kerasa kok ada bau-bau gimana gitu Pak. Berarti apa itu salah satu mengandung zat yang mungkin tidak diinginkan untuk ditambahkan di pangan ya Pak ya? Iya, itu bisa jadi itu, Pak, bisa jadi bahwa yang tadi dikonsumsi, kebetulan dikonsumsi oleh Bu Rini tadi, itu mungkin kebanyakan bahan pengawet itu. Ya, atau kalau tidak bahan pengawet, itu sudah mendekati kedaluarsa, basi kan. Akhirnya di sana ada aktivitas mikrobiologi yang sudah aktif di dalam bahan makanan itu yang
mendekati untuk proses basinya makanan tadi. Oh gitu ya Pak. Ini Pak, saya juga suka itu sama kerupuk rambak itu loh Pak. Pak Mbak. Itu apa kira-kira aman apa enggak ya Pak itu Kak? Kira-kira ada kandungan yang membahayakan nggak Pak ya itu? Kerupuk rambak adalah makanan rakyat yang disukai oleh semua itu kalangan. Semuanya, termasuk mungkin sobat sehat ya. Tetapi perlu juga diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kerupuk rambak di dalamnya kadang-kadang produsennya yang kurang bertanggung jawab itu masih menggunakan apa menggunakan ya Pak ya? Kalau orang Rembang bilangnya bleng. Kalau kerennya berarti bahasanya borak ya Pak ya? Bleng kalau dibahasakan ke yang keren ya borak. Yang kenyal-kenyal itu karena itu sifatnya untuk mengenyalkan bahan makanan, termasuk juga menjadikan awet. Jadi itu juga perlu diwaspadai. Jadi mohonlah kepada para produsen tidak lagi menggunakan bleng itu supaya tidak menjadi resiko terjadinya keracunan. Iya, semoga aja ada pengganti ya Pak terkait dengan penggunaan bleng atau sama sekali enggak apa-apa ya Pak ya. Paling tidak kerupuknya juga tetap enak ya. Pak Furkon, tadi kita sudah bahas cemaran-cemaran. Nah, ini kita juga pengen tahu ini Pak, bagaimana agar pelaku usaha itu bisa menyediakan tempat pengelolaan yang aman terkait dengan penyajian pangan siap saji itu tadi Pak. Oke, siap. Untuk ini pertanyaan ini bagus sekali agar masyarakat tahu bahwa tempat pengolahan pangan itu akan sangat keren pada pelaku usaha yang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait standar keamanan pengolahan pangan. Pengetahuan ini bisa mereka dapatkan dengan melalui informasi media online ataupun diskusi dengan teman-temannya yang sudah berpengalaman sehingga bisa menyediakan tempat usaha yang baik. Kemudian yang kedua, penyediaan tempat produksi atau dapur yang higienis dan saniter, jauh dari sumber cemaran, dilengkapi fasilitas sanitasi yang memadai. Yang ketiga adalah pelaku usaha atau penjamah pangan menerapkan higien perorangan, kebersihan diri sehingga dia mampu mengolah pangan dengan baik dan dijamin kebersihannya. Kemudian tidak lupa bahwa penjamah pangan ini harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga tentunya selalu melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum mengolah makanannya sehingga kebersihan tangannya terjamin. Yang keempat, pelaku usaha dan penjamah pangan berkomitmen menjalankan SOP pada setiap tahapan proses produksi. Itu hal-hal yang sangat menunjang bahwa untuk suatu tempat usaha yang baik dan aman untuk memproduksi pangan. Wah, luar biasa ya penjelasan dari Pak Furkon ini. Terus kemudian Pak, untuk penyediaan pangan yang aman atau sehat tadi Bapak sudah menyampaikan bahwasannya harus sesuai dengan SOP. Nah, ini SOP ini biasanya kita temukan di tahapan produksi ya Pak ya. Nah, untuk di tahapan produksinya itu kira-kira apa aja ya Pak ya? Iya, tahapan produksi pada pangan ini mulai dari penyediaan bahan baku, kemudian penyimpanannya pun juga harus aman. Penyediaan bahan baku, tentunya bahan baku yang baik, yang baik bermutu untuk bisa mendapatkan masakan yang baik. Terus kemudian kalau perlu disimpan berarti penyimpanannya juga harus sesuai, mana yang harus disimpan di penyimpanan kering, mana yang harus disimpan di basah atau di kulkas atau disimpan dalam beku, itu kita harus tahu. Kemudian tahap pengolahan. Di tahap pengolahan ini tentunya kita harus mengolah dengan sesuai resep yang ada dan dipastikan dengan matang yang sempurna. Sempurna ya Pak ya. Matang yang sempurna. Apalagi di SPPG itu harus dicek suhu kematangannya. Oh gitu ya Pak ya. Harus dicek suhu kematangannya sehingga makanan nantinya yang disajikan kepada anak sekolah itu sudah betul-betul aman. Ada 6 tahapan proses pengolahan atau pemrosesan
pangan siap saji ini yang pertama adalah pemilihan bahan yang baik. Oh gitu ya. Kemudian yang kedua penyiapan bahan pangannya. Jadi setelah beli kemudian disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan pangan yang baik. Kemudian penyimpanan pangan setelah diolah, setelah matang disimpan dengan aman dan penyimpanan pangan jadi kemudian diporsikan. Nah ini terkait di SPPG ya. Nah, yang kelima itu distribusinya. Distribusinya harus cepat, menyesuaikan waktu tadi 4 jam harus dikonsumsi ya, itu harus diukur waktunya mulai dari masak, matang, selesai penyiapan, penakaran, distribusi 4 jam harus sudah dikonsumsi dan yang terakhir tentunya adalah penyajian makanan. Ini adalah sangat terkait sekali dengan SPPG ya. Jadi sekali lagi mohon kepada penyedia SPPG bahwa diperhatikan 4 jam itu harus sudah dimakan ya Pak ya. Walah, ya. Dari waktu setelah masak sehingga dikonsumsi. Gitu. Wah ya, tentunya ini tidak lepas dari pengawasan ya Pak. Betul. Kalau kita bisa mempelajari kembali ya Pak ya, berarti kita itu ada peran pengawasan. Pengawasan itu bisa dilakukan oleh siapa saja ya Pak ya? Dalam hal ini untuk pengawasan ada beberapa pihak yang harus ikut peduli mengawasi. Yang pertama adalah terkait pada produsen sendiri, penyedia itu harus mengawasi juga dia udah aman belum, sudah betul belum itunya ya. Jadi produsen kemudian juga konsumen, di konsumennya juga harus tahu ini makanan sudah masih layak dimakan atau tidak seperti itu. Kemudian pelaku usaha bisa jadi pelaku usaha itu beda dengan yang mengolah pangan tadi. Nah, ini juga pengawasan namanya. Jadi ada tripartit itu adalah pengawasan keamanan pangan terdiri dari masyarakat, adalah konsumen, kemudian pelaku usaha dan pemerintah. Nah, ini pemerintahnya ini dalam hal ini ada beberapa unsur yang terkait. Salah satunya di Dinas Kesehatan itu harus bisa memastikan tentang kehigienitasan dari pengolahnya dan di SPPG itu harus tahu tingkat gizinya, itu harus kita awasi. Oh gitu ya Pak ya, berarti ada tanggung jawab pengawasan juga dilakukan oleh internal pelaku usaha sendiri ya? Iya, jadi pengawasan internal itu oleh pengusaha dan juga oleh penjamah makanan tadi. Ya, internal itu adalah internal. Sedangkan yang eksternal adalah pengawasan eksternal oleh konsumen. Konsumen menjadi hal yang sangat penting. Dan yang ketiga oleh pengawasan eksternal yang dilakukan juga oleh pemerintah. Ini sehingga gitu, ya, tiga unsur ini harus saling berkait untuk menjamin makanan yang disajikan. Luar biasa, Sobat Sehat ini ya, kita banyak ilmu terkait dengan keamanan pangan yang bisa kita petik hari ini. Nah, Pak Furkon, kita lanjutkan lagi ya. Bahwasannya tadi kita ada peran untuk pengawasan. Ya. Nah, kira-kira tempat pengelolaan pangan yang baik itu paling tidak kan kita sudah memberikan bukti pengawasan. Kira-kira buktinya apa, Pak? Iya. Dalam hal pengawasan pangan ini, buktinya adalah untuk pengawasan pangan, buktinya adalah kalau untuk yang penjamah makanannya bahwa kita selalu menyelenggarakan pelatihan terkait higien sanitasi, terkait higien sanitasi pada penjamah pangannya. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan laboratorium pada unsur makanannya, pemeriksaan airnya, kemudian makanannya. Itu salah satu unsur pengawasannya. Kemudian konsumen harus tahu sudah diawasi atau belum suatu TPP itu harus dibuktikan dengan kalau di rumah makan, restoran, hotel itu ada yang namanya sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. SLHS ya. Tetapi kalau yang ada di pedagang kaki lima, warung tenda itu bisa dibuktikan dengan label keamanan pangan. Oh, gitu. Jadi ada dua yang diberikan oleh pemerintah itu. ya. Jadi Pak, kalau ya? yang
tempat pengolahan pangan yang besar-besar tadi seperti catering, kemudian SPPG, restoran itu harus punya SLHS, sertifikat layak higienis sanitasi. Kalau TP pos yang kecil itu termasuk depot air minum itu adalah tadi ke depot air minum nantinya SLHS, kemudian kalau yang makanan yang tadi tempat pengolahan yang kecil, tenda tadi adalah label keamanan label, pangan. cukup label ya Pak ya, kayak food truck itu, betul. makanan keliling berarti cukup label ya Betul, Pak ya. label itu oh saja. iya iya. Terima kasih Pak. Ini menarik sekali ya untuk obrolan kita kali ini. Sekali lagi ya untuk Sobat Sehat, tentunya yang menjadi pelaku usaha ingin mengetahui lebih lanjut ya terkait dengan keamanan pangan ini. Nah di sini mungkin ya ini mewakili dari Sobat Sehat semuanya Pak yang mungkin pelaku usaha. Ini kita kan juga kepingin ya melegalkan usaha itu kita sendiri. Nah ini adakah syarat Pak tadi untuk bisa memiliki SLHS atau mungkin label itu kira-kira apa aja Pak? Mungkin bisa dijelaskan sepintas. Iya. Untuk para produsen, para pelaku usaha di pangan olahan siap saji ini, untuk mendapatkan itu tentunya ada persyaratannya. Persyaratannya adalah yang pertama nanti tempat usahanya di IKL tuh, diinspeksi, diperiksa, diinspeksi kesehatan lingkungan. Yang kedua, tenaga penjamah pangannya harus mengikuti pelatihan dulu. Gitu ya Pak ya. Ya, yang ketiga nantinya itu adalah sampel pangannya dan airnya harus kita periksakan ke laboratorium apakah hasil produksi pangan yang diproduksi itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi ketiga ini nantinya setelah selesai diajukan untuk bisa mendapatkan SLHS. Kalau yang label itu hanya di IKL dan mendapatkan penyuluhan, oleh petugas pelaku usahanya tentang higien sanitasinya itu sudah bisa diajukan. Oh gitu ya Pak ya. Dan tentunya ini untuk memenuhi bukti dukung ya Pak ya. Ini bisa dibantu oleh petugas kita yang ada di jejaring puskesmas ya Pak ya. Betul. Jadi IKL tadi, inspeksi sama kesehatan sampling ya Pak ya. tadi itu akan dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di puskesmas, yang namanya tenaga sanitasi lingkungan. Atau juga disebut sanitarian. Ya, itu akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Oh gitu. Baik Pak Furkon, tadi kita sudah bahas isu-isu keamanan pangan. Nah ini kita juga pengen tahu, kira-kira di Kabupaten Rembang sendiri itu pernahkah terjadi keracunan pangan Pak? Oke, di Kabupaten Rembang ini pernah terjadi ya, Pak, dan ini tidak kita harapkan dan juga mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi. Tentunya dengan hal-hal yang sudah kita berikan pengetahuannya tadi, sudah kita bicarakan. Yang pertama pada tahun 2022 ada kasus KLB bersumber di gerai kantin SD, diduga pada pangan maklor namanya, pangannya maklor. Yang kedua di tahun 2023 itu kejadian di gerai kantin SMP dengan pangan terduga oseng usus. Oseng usus. Iya, oseng usus. Wah, sedap sekali Munawi. Kemudian yang ketiga di tahun 2025 sejak berdirinya SPPG, intensitas KLB lebih besar, tetapi sekarang sudah mulai kita tangani. Alhamdulillah di tahun 2025 ini ada 2 KLB. Ada 2 KLB bersumber di SPPG, tahun 2026 juga ada 2 KLB bersumber dari SPPG. Mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi dengan dukungan masyarakat oleh pelaku usaha dan kita selaku peran pengawas. Kita ya Pak ya, ya Itu, amin. Pak Nun Sewu, ini maraknya penyediaan MBG berarti menjadi kewaspadaan tersendiri bagi kita ya Pak ya untuk bisa menguatkan kembali dari peran kita di pembinaan pada penyedia pangan MBG itu tadi ya Pak ya. Nah kira-kira untuk mencegah terjadinya KLB ini agar tidak berlanjut, tentunya ada kunci-kunci terkait itu Pak. Ya, bagus sekali ini untuk bisa masyarakat ikut juga mengawasi dan juga sebagai pengetahuan yang luar biasa bahwa ada
kunci keamanan pangan. Ada lima kunci ada keamanan 5 pangan. ya. Yang pertama, jaga kebersihan. Ya. Kebersihan diri, kebersihan alat, kebersihan tempat usaha, dan kebersihan lingkungannya. Ya. Yang pertama. Yang kedua, pisahkan pangan mentah dan pangan matang, jangan disimpan dalam satu tempat. Ya. Jangan harus dipisahkan tempatnya. Kemudian yang ketiga, masalah dengan masak yang sempurna. Jangan ambil yang setengah matang berisiko. Oke. Apalagi terkait SPP, masak sempurna. Kemudian yang ketiga, jaga pangan pada suhu yang aman. Ya. Yang keempat, yang kelima, gunakan air dan bahan pangan yang aman. Air juga ini sangat menentukan hasil dari masakan kita, sehingga mohon digunakan air yang betul-betul memenuhi syarat, termasuk juga bahan pangannya. Pilihlah bahan makanan yang bermutu dan juga tidak asal murah, tetapi kemudian menjadikan makanan yang tidak baik. Gitu betul saja. sekali. Nah, ternyata 5 kunci ini bisa mencegah terjadinya keracunan pangan. Dan Pak, itu di lingkungan proses pemasakan, sehingga ini harus betul-betul dijaga sehingga tidak terjadi keracunan tadi. Itu ya. Baik Pak Furqon, tanpa terasa pembahasan terkait keamanan pangan ini sudah hampir 1 jam ya Pak ya. Nah, untuk ini podcast Ngopi Sehat sudah waktunya kita akhiri Pak Furqon. Nah, namun demikian mohon kepada Pak Furqon ini untuk bisa menyampaikan closing statement, pesan-pesan yang harus kita sebutkan di Ngopi Sehat ini. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Mbak Rini bahwa podcast kali ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, bahwa keamanan pangan merupakan aspek yang penting dalam melindungi kesehatan masyarakat. Nah, itu. Sehingga dengan keamanan pangan ini bisa mewujudkan tidak hanya aman, tetapi juga mewujudkan makanan yang bergizi yang dikonsumsi oleh kita sekalian, sehingga mewujudkan badan kita yang sehat. Dengan keamanan pangan yang aman, Indonesia sehat. Wah, luar biasa. Ada slogan Pak mungkin Pak? Slogannya adalah aman panganku, sehat Indonesia. Wah, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Furqon. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa menambah wawasan pada Sobat Sehat tentunya. Dan mewujudkan pangan aman dan sehat itu tidak lepas dari peran kita semua. Peran kita sebagai konsumen yang cerdas, peran pelaku usaha, dan peran kita di bidang pemerintahan. Pak Furqon, sekali lagi slogan kita gaungkan, aman panganku, sehat Indonesiaku. Saya Rini Setiawati SKM beserta tim Ngopi Sehat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sobat Sehat, untuk obrolan kita kali ini bisa disimak di channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dan Komunitas Kesehatan Rembang. Jangan lupa di-follow, like, comment, and subscribe. Tetap sehat, tetap semangat, karena sehat dimulai dari diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.